Oke guys, kali ini gue mau bahas satu-satunya HP yang punya vibe Galaxy S di kelas mid-range. Ini bukan HP Samsung dan ini juga bukan HP flagship guys, tapi HP ini punya kesan premium yang benar-benar kuat sampai-sampai feel-nya beneran terasa kayak flagshipnya Samsung, yaitu Galaxy S. HP ini namanya Realme 10 Pro Plus, HP pertama yang launching di Indonesia tahun 2023. Sebagus apa HP-nya? Nama basa-basi langsung aja kita bahas guys ya, kualitas HP ini kira-kira seperti apa. Oke, Realme 10 Pro Plus guys. Gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 2 mingguan dan bisa gue bilang sih HP ini tuh ngingetin gue dengan alasan kenapa dulu gue suka dan pindah pakai Galaxy S. Kalau dari desain sih HP ini emang mirip banget dengan Galaxy S ya guys ya. Soalnya di pinggirannya mereka sama-sama punya desain curve yang cantik. Tapi sebenarnya HP ini lebih dari itu, soalnya sebenarnya HP ini nggak cuma sekedar mirip di desain doang. By the way, HP pertama yang ngebuat gue pindah jadi user Galaxy S itu namanya adalah Samsung Galaxy S10 Plus guys, dan itu sampai sekarang masih jadi Galaxy S paling berkesan yang pernah gue coba. Soalnya HP itu beneran terlalu tipis sih guys, dan terlalu enteng untuk ukurannya. Bahkan plus model yang lain pun yang baru-baru pun belum bisa saingin rekor itu sampai sekarang. Nah uniknya ternyata Realme 10 Pro Plus ini mirip banget dengan Samsung Galaxy S10 Plus. Soalnya selain desainnya sama-sama curve, ternyata berat dan juga ketebalannya mirip banget dengan S10 Plus. Padahal ini layarnya lebih gede, kayak 0,3 inch lebih gede dibandingkan dengan layarnya S10 Plus. Itu keren banget, soalnya itu langsung ngebuat gue ngerasa kalau tipis, enteng, dan cantiknya S10 Plus itu terasa banget di HP ini. Dan menurut gue itu pencapaian yang luar biasa, soalnya ini bukan HP flagship, tapi HP mid-range. Perbedaannya mungkin lebih ke feel mewahnya aja guys ya, soalnya kan ini materialnya memang nggak semewah Galaxy S, tapi untuk harga 5 jutaan menurut gue tuh nggak terlalu masalah. Soalnya tipe-tipe HP kayak gini tuh emang langka banget sih guys, apalagi di kelas mid-range. Jarang banget sih ada HP mid-range yang punya desain sekeren ini dan senyaman ini pas dipegang. Menurut gue sih itu nice banget karena ini kan harganya emang nggak mahal, nggak kayak flagship. Terus untuk layarnya sebenarnya layar curve kayak gini udah banyak yang pakai ya guys ya, bukan Galaxy S doang yang pakai layar curve kayak gini. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, gue rasa layarnya Realme 10 Pro Plus ini curve-nya itu mirip banget dengan layar curve yang ada di Samsung Galaxy S yang sekarang. Gue bilang kayak gitu karena mereka sama-sama punya bezel yang super tipis guys, dan simetris juga di bagian kanan kiri dan atas bawahnya. Bahkan ini size bezelnya nggak jauh beda loh dengan Samsung Galaxy S22 Ultra, dan itu gila banget. Soalnya bezel Galaxy S22 Ultra itu kan memang beneran super tipis. Itu ngebuat layarnya jadi kelihatan cantik pas dilihat langsung, dan serunya lagi ini jarang banget ada accidental touch. Jadi walaupun layarnya melengkung dan bezelnya tipis, gambar HP-nya itu nggak akan gerak-gerak sendiri kalau pinggirannya tersentuh oleh kulit kita. Dan itu keren banget karena itu sering banget terjadi di HP-HP yang tipenya itu layar curve kayak gini. Perbedaan yang paling terasa mungkin ada di teknologi layarnya ya guys ya. Soalnya di Realme 10 Pro Plus ini dia belum punya teknologi LTPO dan juga brightness-nya memang nggak setinggi Samsung Galaxy S yang sekarang. Tapi dari segi kualitas gue rasa ini udah bagus banget sih, soalnya dia punya ukuran yang besar, akurasi warna yang tinggi, respon dan gerak gambar yang super cepet, bahkan suara dari dual speakernya juga kedengaran mantap. Jadi untuk nonton-nonton atau sosmedan gue rasa ini udah terasa nyaman banget. Bahkan gue berani bilang kalau ini multimedia experience-nya salah satu yang terbaik di kelas smartphone non flagship. Gue pribadi sih ngerasa kalau tipe-tipe HP kayak gini tuh bakalan lebih enak dipakainya guys, kalau misalkan kita tuh nggak perlu ribet mikirin masalah kuota. Soalnya itu kan bakal ngebuat kita lebih leluasa ya guys ya untuk streaming, nonton-nonton, atau bahkan untuk main game. Jadi kalau kalian emang punya atau bahkan ada rencana untuk ngambil HP-HP yang tipenya kayak gini, gue saranin kalian cobain Live On juga guys. Gue bilang kayak gitu karena di Live On ini kita dikasih power penuh untuk kontrol paket data tanpa batasan dengan harga yang terjangkau. Jadi kita bisa bebas nge-game, streaming film, atau sosmedan kapan aja dan di mana aja tanpa harus ribet mikirin kuota yang dibagi-bagi kayak kebanyakan provider yang ada saat ini. Terus di sini juga kita dikasih power untuk rollover sisa data sampai maksimal di 1000 GB. Soalnya kalau ada sisa datanya itu bakal terakumulasi otomatis ke bulan-bulan berikutnya. Jadi sisa data tadi nggak akan langsung hangus dan bisa dipakai lagi di bulan-bulan berikutnya. Proses beli dan aktivasinya juga nyaman banget. Kita nggak perlu repot-repot ke counter lagi guys, soalnya proses beli, aktivasi, dan kontrol pemakaiannya bisa dilakukan secara online lewat aplikasi, plus gratis ongkir juga untuk pengiriman ke seluruh Indonesia kalau kalian belinya lewat website. Pokoknya di Live On ini kita dikasih power penuh guys untuk
ngejalanin gaya hidup digital kita dengan lebih leluasa. Jadi langsung aja guys, cobain sensasi internetan tanpa mikirin kuota bareng Live On. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi ya guys ya, langsung aja dicek. Oke, yang gue suka juga dari HP ini, walaupun bodinya tipis dan enteng, dia tetap punya kapasitas baterai yang oke. Ini kapasitas baterainya udah 5000 mAh guys, dan menurut gue itu penting soalnya layar HP ini kan besar banget, jadi dia emang nggak boleh punya kapasitas baterai yang kecil. Dan itu ngebuat HP ini jadi bener-bener awet baterainya. Kemarin gue pakai HP ini seharian tanpa wifi dan dia bisa bertahan dengan waktu aktif atau screen on time sebesar 8 jam lebih. Dan screen on time 8 jam dengan layar sebesar ini menurut gue keren banget, soalnya itu nunjukin kalau HP ini nggak butuh teknologi LTPO untuk ngebuat HP-nya bisa bertahan selama seharian. Terus di dalam boxnya juga kita dapat chargeran yang outputnya besar banget, dan itu ngebuat pengecasan baterainya jadi cepet juga. Soalnya dengan ini dia cuma butuh waktu sekitar 60 menit untuk ngecas dari kondisi lowbat sampai baterainya penuh. Itu nice banget. Terus untuk kameranya, HP ini juga dapat kamera yang megapikselnya gede banget di 108 megapiksel Pro Lite. Kamera belakangnya ada 3, yaitu kamera utama 108 megapiksel, 8 megapiksel kamera ultra wide, dan 2 megapiksel kamera makro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya udah 16 megapiksel dan dia bisa nge-record video sampai maksimal di 4K 30 fps. Dan hasil fotonya menurut gue ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan 108 megapiksel dari mid-range Samsung, Xiaomi, dan Infinix. Karena ini detailnya lebih tajam, dynamic range juga lebih mantap, dan warna-warna juga cantik guys. Tapi kalau kita aktifin AI-nya, menurut gue ini bisa ngebuat pencahayaan dan warna gambarnya jadi kelihatan lebih mantap. Ini AI-nya kayak terasa lebih bagus gitu sih dibandingkan dengan HP Realme yang kemarin-kemarin. Terus kalau dipakai foto orang, skin tone-nya juga bagus, white balance-nya selalu oke, nggak kebirion atau kemerahan. Terus mode zoom HP ini juga keren banget. Di zoom 3 kali pun gambarnya masih kelihatan tajam. Bahkan mau di zoom sampai 10 kali pun hasilnya nggak pixelated. Ini sih keren banget menurut gue. Terus kalau di kondisi gelap, noise-nya itu masih kelihatan ya guys ya, tapi nggak terlalu mengganggu sih. Soalnya detail dan warna dari si fotonya tetap kelihatan bagus. Night mode-nya juga bisa ngebuat gambar jadi lebih terang, tapi tanpa night mode pun hasilnya udah terhitung oke. Paling ya beda-beda tipis dong lah kalau dibandingkan dengan kameranya Realme 9 Pro Plus. Oke guys, ini contoh perekaman menggunakan Realme 10 Pro Plus, resolusinya 4K 30 fps, dan sekarang jam 3 sore. Kalian bisa cek kira-kira gimana hasilnya. Kalau hasilnya menurut gue ini udah oke ya, soalnya dia detailnya tinggi, warnanya juga bagus, dan juga dynamic range-nya oke. Terus untuk kestabilannya, kalau video still lagi ini masih oke, cuma kalau diajak jalan, gue rasa mending kita turunin resolusinya ke 1080p 30 fps. Contohnya kalau dipakai jalan ini emang agak shaky karena nggak ada stabilization-nya, tapi kita bisa buat videonya stabil kalau kita pakai resolusi 1080p. Soalnya di sini ada image stabilization yang ngebuat videonya jadi stabil dan lebih cocok untuk video yang banyak gerakannya. Terus untuk kamera depannya dia bisa record di 1080p 30 fps guys, dan serunya di sini tuh kita ada image stabilization-nya. Walaupun ini nggak terlalu stabil, tapi kalau kita aktifin image stabilization-nya, kalau pakai jalan hasilnya kayak gini guys, menggunakan image stabilization-nya. Hasilnya stabil ya, dan nggak terlalu sempit juga. Jadi enak sih ini kalau dipakai untuk jalan-jalan sambil vlog-vlog gitu. Lumayan lah ya. Terus untuk performanya gue agak bertanya-tanya sih, soalnya gue lumayan bingung ya, karena di sini tuh nggak ada upgrade prosesor. Padahal di versi luar Realme 10 Pro Plus ini di-upgrade prosesornya, diganti ke versi yang lebih baru. Overall speknya sendiri udah cukup menjanjikan ya, dia udah punya RAM dan RAM expansion yang besar banget, bisa sampai 12GB. Storage-nya juga udah cukup oke, karena mulai dari 128GB plus dia juga udah pakai Realme UI yang paling baru, yang bakalan dapat garansi update OS sampai 3 tahun ke depan. Nah untuk prosesornya sendiri, di versi luar dia dapat Dimensity 1080, sedangkan di Indonesia dia pakai 920 atau versi yang sama dengan Realme 9 Pro Plus tahun lalu. Tapi setelah gue baca-baca, kayaknya perbedaan prosesor 1080 dengan 920 itu nggak terlalu beda jauh guys, beda tipis-tipis doang. Jadi walaupun versi lebih baru, sebenarnya perbedaan performanya itu tipis banget, bukan mungkin nggak terasa perbedaannya. Dan performa Dimensity 920 di Realme 10 Pro Plus ini sebenarnya udah terhitung oke. Bisa gue bilang HP ini salah satu HP yang terkuat di kelas mid-range untuk pemakaian keseharian. Soalnya untuk kegiatan kayak sosmedan, browsing, streaming atau multitasking, semuanya udah berjalan lancar banget di sini. Performa gamingnya juga udah terhitung oke, kayak di sini kita bisa main Mobile Legends dan PUBG Mobile stabil di 60 fps. Bahkan game-game sekelas Genshin juga masih terhitung nyaman di sini karena dia bisa dapat 30 fps di settingan tertingginya. Itu performa gamingnya emang bukan yang paling bagus ya guys ya. Soalnya di kelas harganya itu dia ketemu dengan dua prosesor yang kuat banget, yaitu Snapdragon 778 dan juga 870. Tapi menurut gue itu nggak terlalu masalah, soalnya gue rasa mereka sengaja pasang 920 di sini. Soalnya kalau dipakai
pakai prosesor yang kuat yang kayak 870 dan 778, kemungkinan nanti harganya bakal lebih mahal dan juga HP-nya jadi lebih tebal. Atau bahkan nanti HP ini malah ngebunuh saudara-saudaranya kan, kayak Realme GT Neo 3T dan juga Realme GT Neo 3 yang memang didesain untuk orang-orang yang hobi ngegame. Jadi pakai 920 di HP ini sebenarnya menurut gue sih keputusan yang bijak, karena itu ngebuat HP ini jadi nggak perlu advanced cooling system yang nantinya tuh bakal ngebuat HP ini jadi tebal. Dan itu juga ngebuat harga HP ini jadi lebih murah dibandingkan kalau dipakai prosesor Snapdragon yang 778 atau 870. Jadi nantinya HP ini jadi lebih gampang dijangkau oleh target-target pasar dari Realme 10 Pro Plus ini. Dan ngomong-ngomong tentang harga, untuk harganya sendiri HP ini kemarin di launching dengan harga 5,99 juta untuk varian 8128GB dan 6,99 juta untuk varian 12GB 256GB dengan bonus-bonus yang totalnya itu bisa mencapai 900 ribuan rupiah. Jujur aja gue nggak expect dia pakai strategi bundling ya guys ya, untuk ngebuat HP ini harganya lebih tinggi dari ekspektasi gue. Soalnya ekspektasi gue awalnya cuma sekitar 5,5 atau bahkan 4999. Tapi gue rasa harga segitu masih terhitung oke banget. Kemarin gue juga sempet running polling di Instagram dan ternyata banyak dari kalian yang sepemikiran dengan gue, walaupun yang kurang setuju juga ada banyak sih. Biasanya sih HP-HP yang dijual dengan strategi bundling gini harganya bisa cepet turun jauh guys, sesuai dengan nominal dari harga bonus-bonusnya. Dan kalau nanti benar-benar harganya turun jadi jauh banget, menurut gue sih HP ini bakalan worth it banget. Karena jujur aja guys, HP ini emang beneran enak banget untuk dipakainya. Apalagi desain HP dan layarnya ini memang bagus banget, sampai-sampai nggak terasa kayak HP midrange sama sekali. Apalagi di sektor lainnya juga kualitasnya udah terhitung oke. Jadi untuk HP midrange sih gue rasa ini HP yang keren banget. Jadi kalau kalian emang suka dengan HP-nya tapi nggak cocok dengan harganya sih, gue saranin kalian ya tunggu beberapa bulan aja lah sampai harganya turun. Tapi kalau kalian emang cocok dengan harganya, apalagi dengan bonus-bonusnya, gue rasa harga segitu worth it banget sih untuk HP ini. Soalnya tipe-tipe HP kayak gini jarang banget guys, terutama di harga segitu ya. Apalagi kalau kalian yang incernya tuh HP-HP yang punya 5 flagship, dan gue rasa ini sih opsi yang menarik banget daripada kalian beli flagship second yang umurnya udah tua. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys Realme 10 Pro Plus ini? Apakah ini HP yang bagus atau HP yang jelek? Coba aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like guys, dan subscribe juga biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.